Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Cucu Hendarsya, guru BK di SMA Negeri 1 Manonjaya. Untuk video kali ini, saya akan menampilkan tips cara belajar efektif untuk menghadapi ujian. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman atau kondusif. Banyak hal yang bisa membuat suasana belajar menjadi nyaman. Kita bisa pilih lagu yang sesuai dengan mood kita. Tempat belajar juga bisa kita sesuaikan. Kalau sedang bosan di kamar, bisa di teras atau di perpustakaan. Kuncinya, jangan sampai aktivitas belajar kita mengganggu dan terganggu oleh pihak lain. Hal ini mengingat bahwa masing-masing anak memiliki gaya belajar sendiri-sendiri, maka sesuaikanlah dengan diri Anda. 2. Pilih waktu belajar yang tepat. Waktu belajar yang paling pas adalah pada saat badan kita masih segar. Memang tidak semua orang punya waktu belajar yang sama, tapi biasanya pagi hari adalah waktu yang tepat untuk berkonsentrasi penuh. Gunakan saat ini untuk mengolah materi-materi baru. Sisa-sisa energi bisa digunakan untuk mengulang pelajaran dan mengerjakan pekerjaan rumah. Jangan dibiasakan belajar dengan SKS atau sistem kebut semalam, karena ini tidak memberikan manfaat, tapi malah membuat kita lelah. 3. Kembangkan materi yang sudah dipelajari. Jika kita sudah mengulangi materi dan menjawab semua soal latihan, jangan langsung tutup buku. Cobalah kita berpikir kritis ala ilmuwan. Buatlah beberapa pertanyaan yang belum disertakan dalam soal latihan. Minta tolong guru untuk menjawabnya. Kalau belum puas, cari jawabannya pada buku referensi lain atau internet. Cara belajar ini mengajak kita untuk selalu berpikir ke depan dan kritis. Hal ini perlu dikembangkan karena selain melatih kita untuk berpikir kritis, juga akan lebih mengingat dan memahami materi yang baru saja kita pelajari. 4. Mencatat pokok-pokok pelajaran. Tinggalkan catatan pelajaran yang panjang. Ambil intisari atau kesimpulan dari setiap pelajaran yang sudah dibaca ulang. Kata-kata kunci inilah nanti berguna waktu kita mengulangi pelajaran selama ujian. Atau dengan kata lain, membuat rangkuman materi yang kita pelajari. Bisa juga membuat peta konsep, karena ini akan menambah daya ingat kita akan materi pelajaran. 5. Membaca adalah kunci belajar. Ingat pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Akan tetapi, jika tidak dibaca, hal ini sama saja tidak ada artinya. Supaya kita bisa paham, minimal bacalah materi baru 2 kali dalam sehari, yakni sebelum dan sesudah materi itu diterangkan oleh guru. Karena otak sudah mengolah materi tersebut sebanyak 3 kali, jadi bisa dijamin bakal tersimpan cukup lama di otak kita. 6. Belajar itu memahami, bukan sekedar menghafal. Fungsi utama kenapa kita harus belajar adalah memahami hal-hal baru. Kita boleh hafal 100% semua detail pelajaran, tapi yang lebih penting adalah apakah kita sudah mengerti betul dengan semua materi yang dihafal itu. Jadi sebelum menghafal, selalu usahakan untuk memahami dulu garis besar materi pelajaran. 7. Hafalkan kata-kata kunci. Kadang mau tidak mau, kita harus menghafal materi pelajaran yang lumayan banyak. Sebenarnya, ini bisa disiasati. Buatlah kata-kata kunci dari setiap hafalan, supaya mudah diingat pada saat otak kita memanggilnya. Misalnya, kata kunci untuk nama-nama warna pelangi adalah Mejiku Hibiniu. Artinya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, dan seterusnya. 8. Kembangkan materi yang sudah dipelajari. Kalau kita sudah mengulangi materi dan menjawab semua soal latihan, jangan langsung tutup buku.
cobalah kita berpikir kritis ala ilmuwan. Buatlah beberapa pertanyaan yang belum disertakan dalam soal latihan. Minta tolong guru untuk menjawabnya. Kalau belum puas, cari jawabannya pada buku referensi lain atau internet. Cara belajar ini mengajak kita untuk selalu berpikir ke depan dan kritis. 9. Latih sendiri kemampuan kita. Sebenarnya, kita bisa melatih sendiri kemampuan otak kita. Pada setiap akhir bab pelajaran, biasanya selalu diberikan soal-soal latihan. Tanpa perlu menunggu instruksi dari guru, coba jawab semua pertanyaan tersebut dan periksa sejauh mana kemampuan kita. Kalau materi jawaban tidak ada di buku, cobalah tanya ke guru. 10. Sediakan waktu untuk istirahat. Belajar boleh kencang, tapi jangan lupa untuk istirahat. Kalau di kelas, setiap jeda pelajaran digunakan untuk melemaskan badan dan pikiran. Setiap 30-45 menit waktu belajar kita di rumah, selingi dengan istirahat. Kalau pikiran sudah suntuk, percuma saja memaksakan diri. Setelah istirahat, badan menjadi segar dan otak pun siap menerima materi baru. Sekian materi atau video tentang kesiapan dalam menghadapi ujian. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi kelas 12 yang akan menghadapi ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.